Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Vela Dini Yuniasari dan rekan saya Putri Alvina. Jadi pada video kali ini kita berdua akan membahas men-podcast suatu kasus yang terjadi pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2018 PT Nippon tersebut kenapa sih? Ada apa? Jadi pada tahun 2018 PT Nippon ini dikenai sanksi denda sebesar 2,8 M. Kalau kalian kepo apa yang terjadi, stay tune ya. Oh iya, saya lupa memberitahu kalau saya sebagai pewawancara dan Putri Nia Sebagai narasumber, baiklah, karena kalian sudah tahu, kita akan segera mulai videonya. Putri, kamu tahu nggak sih alasan kenapa PT Nippon itu dikenai denda 2,8 M? PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini merupakan salah satu produsen dari sari roti yang dikenai denda 2,8 miliar tersebut. Alasannya karena terkait keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan akuisisi saham PT Prima Topoga. Oh, itu dia dikenai pasal nggak? Dikenai Pasal berapa? berdasarkan putusan hukum yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi UKAI Karyadi, sari roti ini dianggap melanggar hukum pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dia dikenai 2 pasal itu. Ya. Terus awal mulanya kenapa sih dia bisa dikenain pasal sama dikenain denda 2,8 M? Nah, perkara ini berawal dari penyidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini sebagai terlapor. Oh, kapan dia itu pembacaan keputusannya? Nah, pembacaan keputusannya itu dalam pembacaan ini sidang perkara KPPU nomor 07 KPPU M 2018 di kantor KPPU Jakarta Pusat, Senin tanggal 18 bulan 11 2018. Oh, terus nilai transaksi yang dilaporkan tuh Kak, berapa sih nilai transaksinya? Nilai transaksi akuisisi ini yang terlambat dilaporkan sebesar 31 triliun sekian. Harusnya Oh, banyak ya. Terus jangka waktu yang seharusnya dibayar tuh berapa sih biar nggak terlambat? Nah, harusnya berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengambil alihan saham dengan jumlah tertentu itu wajib diberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal akuisisi. Oh, terus persentasenya berapa persen PT Nippon itu mengambil alih? Menurut informasi berdasarkan akta penyerahan saham putusan pemegang saham PT Prima Topoga nomor 12 tertanggal 24 Januari 2018 yang berlaku efektif 9 Februari 2018, PT Nippon Indosari Korpindo ini telah mengambil alih 100% saham Prima Topoga. Oh, terus dari transaksi yang dilakukan itu berapa lembar saham yang diambil? Nah, dari transaksi yang dilakukan itu terdapat 32.000 sekian lembar saham yang diambil alih dengan cara penambahan modal senilai 31 miliar sekian.
Oh, terus jumlah nilai aset yang keputusan sidang yang dibacakan tuh berapa? Nilai asetnya yang dimaksud? Nilai asetnya itu sebesar 2,5 triliun dan sedangkan nilai penjualan itu sebesar 5 triliun. Dan berdasarkan putusan sidang yang dibacakan, Sari Roti ini melakukan transaksi pengambil alihan saham PT Priamata Boga pada tanggal 24 Januari 2018. Ya, terus? Nah, pemberitahuan pengambilan alih saham PT Priamata Boga ini seharusnya diberitahukan kepada KPPU itu paling lambat 23 Maret 2018. Sementara Sari Roti ini baru memberitahukannya pada 29 Maret. Oh, jadi gitu. Kenapa dia itu kan didenda 2,8 miliar. Terus kuasa hukumnya katanya masih apa sih mempertimbangkan, itu emang benar ya? Ya, kuasa hukum dari pihak Sari Roti ini, Haikal Widiasmoko, mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Hal tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu kepada manajemen Sari Roti. Nah, pengacara Nippon Industry Kapindo atau Sari Roti ini tadi itu ketika dikonfirmasi mengatakan belum bisa mengambil keputusan karena menunggu tadi kan. Nah, atas vonis dijatuhkan, KPPU ini mengatakan kami masih mempelajari dulu keputusan tersebut karena berkas putusan belum tentu diterima. Oh, terus kira-kira majelis itu ngasih waktu nggak? Majelis itu ngasih waktu nggak sih itu? Nah, namun majelis itu memberikan waktu bagi terlapor untuk mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari. Oh, jadi gitu. Jadi kalau misalnya dalam waktu 14 hari itu dia nggak ngajuin lapor, berarti denda 28 M itu harus dibayar gitu ya? Gitu. Baiklah, itu saja podcast dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.